Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita berusaha untuk hidup sepenuhnya, penuh syukur, penuh sukacita, penuh kesadaran. Karena hidup hanya satu kali, jadi kita harus berarti. Inspirasi hari ini adalah sebuah kesadaran tentang banyaknya hal yang kita hayati, kita jalani dalam hidup ini yang bukan karena kita yang mengatur atau mengendalikan. Jadi banyak hal terjadi bukan karena kita. Yang pertama, bernafas. Bernafas itu nggak kita atur, bahkan kita nggak bisa mengaturnya, tetapi jalan dengan baik. Dan karena itu kita bisa hidup, bisa sehat. Tidak harus diatur, tidak harus kita yang mengaturnya. Itu artinya nafas kita tidak berada di dalam kendali kita. Atau sebetulnya kita juga tidak boleh mengatakan itu nafas saya. Bagaimana nafas saya? Ngatur saja tidak bisa. Kita tidak mengatur pun tetap jalan dengan baik. Kita tidur pun tetap jalan dengan baik. Nafas. Lalu jantung. Ya, jantung kita juga bekerja. Kita nggak mengaturnya pun tetap kerja dengan baik. Kita tidur juga bekerja dengan baik. Lambung juga bukan kita yang ngatur, tetapi dia kerja dengan baik. Dengan sistemnya sendiri. Usus juga begitu. Paru-paru juga begitu. Sehingga sebetulnya banyak hal kita hidup itu bukan karena kita. Kita tidak bisa mengklaim itu hidup saya. Kita nggak bisa ngatur. Saya yang menjadi milik kehidupan. Bukan kehidupan yang jadi milik saya. Dan karena itu sebetulnya kita perlu hanya menyadari dan mensyukurinya. Karena kehidupan berarti ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu pasti mengerti apa tujuan dari kehidupan ini. Karena itu kita perlu menyelaraskan dengan gerak kehidupan yang menggerakkan kita. Mensyukurinya, menyadarinya. Bukan mengatur kehidupan ini, tetapi menyelaraskan diri kepada sesuatu yang mengatur kehidupan ini, kepada daya hidup yang menggerakkan kita. Seperti pohon. Pohon itu bertumbuh secara alami. Dan kalau dia bertumbuh, fokus pada pertumbuhan, dia akan menghasilkan buah. Dan kemudian dia mencapai kepenuhannya sebagai pohon. Seperti misalnya pohon mangga, dia terbuka dan kemudian menyelaraskan dengan gerak kehidupan, terus bertumbuh, akhirnya menghasilkan buah-buah, buah mangga. Dan ketika menghasilkan buah mangga, pohon mangga itu mencapai kepenuhannya. Lalu kemudian, benar, ini memang pohon mangga. Pohon mangga yang baik menghasilkan buah yang banyak dan sungguh-sungguh buahnya itu lezat. Itulah daya hidup mempunyai tujuannya sendiri. Apabila kita terbuka dan kemudian bekerja sama, menyelaraskan dengan gerak daya hidup itu, kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan kita mengaturnya, karena sudah ada keteraturannya. Dan karena itu kita perlu membuka diri, menerima, mensyukuri, dan kemudian menyelaraskan dengan gerak daya hidup itu. Kita sebagai manusia tentu tidak sama dengan pohon, karena kita bisa berpikir, berefleksi, dan kreatif. Tetapi refleksinya itu bukan kemudian melakukan sesuatu yang melawan gerak daya hidup, karena kemudian kita tidak bahagia, tetapi kemudian menyelaraskan.
Bagaimana keselarasan itu terjadi? Dengan menyadari, dengan sadar dan mensyukuri dan membuka diri. Mengapa? Karena kualitas tertinggi dari manusia adalah kesadarannya. Dia bisa berefleksi, dia bisa menyadari diri. Nah, disitulah kualitas tertinggi yang bisa kita kembangkan. Dan karena itu yang tertinggi, maka kita diminta semakin sadar, semakin bersyukur, semakin terbuka, semakin mengasihi. Mengasihi itu berarti membuka diri dan kemudian menyelaraskan diri dengan sang gerak daya hidup untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Menghasilkan kesadaran yang semakin tinggi. Menghasilkan kehidupan yang lebih penuh syukur, penuh sukacita, penuh kedamaian. Dan dari situlah kemudian memancarkan daya hidup, memancarkan cinta kasih. Cukup dengan menyadari dan kemudian mensyukurinya. Membuka diri dan kemudian menghasilkan buah-buah dari dorongan cinta kasih itu. Itu berarti kita membuka diri dan mengikuti dorongan cinta kasih yang menggerakkan. Sehingga kemudian kita menghasilkan buah-buah kasih itu. Karena kasih adalah jati diri kita ketika kita diciptakan. Dan ketika kita mengikuti daya hidup yang adalah kasih itu, maka dengan sendirinya kita menghasilkan buah-buah kasih. Dan pada waktu itu kita mencapai kesempurnaannya. Yaitu ketika apa yang kita katakan itu berasal dari dorongan daya hidup cinta kasih. Apa yang kita lakukan itu berasal dari dorongan daya hidup cinta kasih. Sehingga yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita jalani digerakkan oleh cinta kasih. Dan karena itu juga buah-buahnya adalah kasih. Kemudian kita menghasilkan atau menghadirkan kasih itu sendiri. Dan ini yang menarik. Kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Sehingga kemudian kita menghadirkan Allah sendiri yang adalah kasih itu. Dan disitulah kita mencapai kepenuhannya. Menjadi kasih. Mewujud kasih itu di dalam hidup kita sepenuhnya. Dan tentu daya hidup itu, kasih itu sangat powerful. Karena itu adalah Allah sendiri yang menghadirkan diri melalui diri kita. Dan kemudian daya hidup positif itu mengubah kehidupan ini menjadi penuh syukur, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dengan demikian, Anda menjadi Allah yang hadir melalui Anda. Anda menjadi sarana kehadiran Allah. Dan tentu itu membawa berkat bagi kehidupan ini. Maka sebetulnya hadiah terbesar bagi kehidupan adalah ketika Anda bertumbuh sebagai kasih, hadir sebagai kasih, dan Anda menjadi kasih itu sendiri. Maka saudara-saudara yang terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.